nikotin itulah yang memberikan dampak akan adanya kecanduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dan teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat. Dan juga ini kita sudah memasuki musim pancaroba ya teman-teman. Dan juga ini menjelang akhir tahun. Nah oke, jadi teman-teman, hari ini acara kita hari ini membahas tema merokok di kalangan usia remaja. Nah, kenapa jadi tema ini kami angkat nih teman-teman? Oke, yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, alasan kita untuk mengangkat sebuah tema ini, kenapa? Karena kita lihat-lihat ya teman-teman, sekarang ini remaja ini ya sudah mulai mengkonsumsi rokok ini. Ya kita lihat ya, seperti pelajar-pelajar yang masih berseragam teman-teman. Nah, mereka masih sempat-sempatnya untuk menghisap rokok. Oke, padahal ya teman-teman, di usia-usia remaja ini adalah usia-usia yang produktif mereka. Misalnya dalam mencari relasi, dalam mencari pengetahuan dan yang lainnya teman-teman. Nah, oke, jadi teman-teman, di sini saya tidak hanya sendiri nih teman-teman. Di sini saya ditemani oleh dosen kami, yaitu Bapak Sujatmiko. Beliau merupakan dosen kesehatan masyarakat dan beliau juga teman-teman ahli dalam bidang kesehatan masyarakat. Oke, nah jadi di sini kita ingin berdiskusi ya teman-teman bersama Bapak Sujatmiko. Oke, apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik, alhamdulillah. Oke, nah jadi Bapak, kita hari ini berbincang-bincang mengenai remaja sekarang, Ya. Khususnya remaja putra ya Bapak. Ya. Nah, jadi menurut Bapak, tanggapan Bapak mengenai tema yang kita angkat hari ini dan pandangan Bapak seperti apa remaja sekarang dengan gaya hidup mereka yang rokok itu dijadikan mereka sebagai gaya hidup mereka? Oke, ya, terima kasih. Menurut saya gaya akan merokok atau dapat kita sebut sebagai pola hidup ya dengan merokok itu adalah harus kita pahami juga bahwa pola hidup dengan merokok itu adalah pola hidup yang tidak sehat ya. Memang agak mengkhawatirkan juga dan juga agak menyedihkan jika kita melihat angka-angka perokok remaja ya. Bahkan sekarang juga saya juga mulai agak semakin prihatin dengan munculnya elektrik sigaret ya, atau yang sering teman-teman sebut mungkin sebagai vape ya. Itu juga cukup marak ya di kalangan remaja. Saya juga sering melihat anak-anak itu merokok. Bahkan saat ini itu yang juga saya khawatirkan adalah mereka tidak malu-malu lagi, sehingga mereka bisa merokok di tempat-tempat umum ya, tanpa merasa risih ketika melihat orang lalu lalang di sekitarnya. Bahkan ada kecenderungan mereka merasa bangga. Itu cukup memprihatinkan bagi saya sebagai ahli yang sebagai orang yang sangat concern dengan kesehatan. Begitu. Nah, jika ada perokok aktif ini kan Pak, sudah pasti ada perokok pasif Pak. Ya. Nah, yang mana perokok pasif ini malah yang lebih besar terkena dampak dari merokok ini Bapak. Nah, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya perokok aktif ini semakin melonjak dan malah yang lebih membahayakan itu si perokok pasif sebenarnya ya kan Pak. Nah, menurut Bapak solusi apa sih yang terbaik gitu Pak dilakukan? Berdasarkan data yang saya kumpulkan ya, hampir setiap tahunnya itu lebih dari 8 juta orang meninggal karena penyakit akibat rokok, dan lebih dari 1 juta meninggal akibat terpapar asap rokok ya, di mana termasuk 890.000 kematian para perokok pasif. Jadi ini sudah jumlah yang sangat mengkhawatirkan ya.
Kita sudah tidak bisa lagi mengatakan tidak ada masalah. Ini masalah bagi kesehatan kita. Itu aja Mbak. Jadi memang perokok baik yang aktif maupun yang pasif itu sama-sama berbahaya kesehatan. Ya benar banget Pak. Dan saya lihat juga sekarang ini miris sekali ya Pak. Dan menurut Bapak, apakah peran orang tua itu sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang seseorang dan perilaku-perilaku remaja gitu Pak? Ya, saya pikir sangat-sangat berpengaruh. Ya, sangat-sangat berpengaruh. Pendidikan dari orang tua sebagai orang pertama yang harus memberikan edukasi bagi anak-anaknya. Ya, cuman sangat disayangkan dengan alasan kesibukan dan lain-lain, ya akhirnya banyak orang tua yang lalai dalam melakukan pendidikan pada anak-anak mereka. Ya, ini yang juga menjadi perhatian kita. Ya mungkin ini juga sebagai saya secara pribadi sebagai orang tua juga saya sudah berkali-kali atau ibarat melakukan edukasi terhadap anak-anak bapak sendiri, termasuk juga istri saya, juga melakukan edukasi kepada anak-anak. Ya semoga anak-anak saya juga tidak menjadi seorang perokok. Itu saja yang saya. Tapi memang benar, edukasi dari orang tua adalah penting. Ya, dan juga ya Pak, selain pentingnya dari orang tua, edukasi dari orang tua, perhatian orang tua, itu juga kan Pak sekarang ini pergaulan bebas ya Pak. Nah, pergaulan inilah yang menurut saya itu yang paling banyak juga mempengaruhi remaja itu melakukan sesuatu yang mungkin terlihat tidak baik ya Pak. Ya, benar. Faktor Ya, benar. Jadi ini juga merupakan concern juga atau perhatian juga, menjadi pokok perhatian adalah di mana banyak remaja kita itu yang tergoda untuk menjadi seorang perokok akibat dia mencontoh. Ya, kita melihat bahwa berbagai, bahkan ya kita sudah juga sering lihat bahwa berbagai event-event remaja, baik itu kesenian, olahraga, itu bahkan sponsornya adalah rokok. Ini menjadi sangat tidak nyaman bagi saya untuk melihat hal ini. Iya benar banget Pak. Dan juga ya Pak, biasanya juga remaja yang misalnya belum pernah mencoba rokok Pak, nah tetapi dia lihat orang tuanya misalnya, atau lihat keluarganya, atau lihat orang-orang dewasa yang merokok, nah jadi disitulah dia muncul keinginan untuk mencoba rokok. Nah menurut Bapak ya, seperti apa ya sikap remaja supaya tidak mudah untuk mengikuti tren sekarang ini Pak? Oke. Bagi saya yang penting adalah remaja-remaja itu harus memiliki kesadaran ya akan kesehatan bagi dirinya. Karena bagaimanapun juga remaja yang sehat adalah remaja yang tangguh ya, remaja yang akan menjadi masa depan bangsa kita. Jadi pertama, remaja-remaja itu harus paham bahwa kesehatan adalah penting. Dan yang kedua, tentunya para remaja harus memiliki kepercayaan untuk menolak untuk menjadi perokok. Katakan, saya tidak merokok, saya tidak akan merokok, saya tidak merokok karena saya sayang akan kesehatan saya tidak mau sakit. Ya, jadi ini memang perlu juga ditingkatkan kesadaran para remaja di usia-usia muda tentunya untuk menjadi keberanian untuk menolak menjadi perokok. Ya, dia harus berani untuk menolak merokok karena memang pergaulan bagi seorang remaja itu suatu keniscayaan. Jadi tidak mungkin bisa dielakkan. Remaja-remaja mereka harus saling bergaul, mereka harus saling
berinteraksi antar sesama, dan dalam interaksi itu seringkali remaja itu diberikan iming-iming, atau misalnya ayo kita merokok, ayo kamu nggak fair, nggak friend nih kalau nggak merokok ya. Nah itu menjadi suatu hambatan juga ya, menjadi tantangan juga bagi para remaja itu. Dan juga nih Pak, sekarang ini semakin canggih teknologi, ya. Maka remaja ini semakin berwawasan dan semakin luas Pak. Nah itu kan ada dampak negatif dan positifnya juga. Dan sekarang edukasi kesehatan itu juga sudah banyak di media sosial. Nah tetapi remaja ini malah menggunakan media sosial itu untuk cuma hiburan Pak. Nah itu Pak yang unek-unek saya gitu Pak, untuk para remaja di luar sana. Ya karena memang ini adalah masanya remaja ya, masa remaja, masa yang dimana dia memang ingin hiburan-hiburan. Tapi kita juga harus paham ya, tadi memang banyak ya, pemerintah juga sudah berbagai cara untuk menekan. Salah satunya adalah kalau tidak salah pemerintah akan menaikkan cukai rokok di tahun 2024 sebesar 10%. Artinya harga rokok akan semakin mahal. Mudah-mudahan itu juga merupakan pengendali bagi seorang untuk membeli rokok. Tapi memang menurut saya yang sekarang lagi marak ya, ini yang juga saya juga sedang perhatikan sekali adalah penggunaan e-sigaret atau elektrik sigaret atau vape itu ya. Banyak yang salah dalam mengartikan bahwa seolah-olah vape itu tidak berbahaya atau berbeda dengan merokok. Padahal hingga saat ini WHO belum menyatakan vape itu aman. Ya, banyak sekali penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa vape itu hampir sama merusaknya dengan rokok. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah menurut catatan WHO itu untuk pengguna vape itu lebih banyak pada anak usia 13 sampai 15. Itu artinya sekolah menengah. Mereka masa-masa sekolah menengah. Dan artinya kemungkinan untuk menjadi adiksi atau kecanduan itu menjadi lebih besar lagi. Ini mohonlah sekarang bagi teman-teman remaja untuk tidak hanya menggunakan media sosial untuk sekedar bahan bergaya atau ibarat mencari hiburan saja, tetapi gunakan media-media sosial untuk mencari informasi, dan saya harapkan informasinya berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan informasi-informasi yang berasal dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Insya Allah sudah banyak sumber-sumber informasi yang terpercaya di Indonesia ini. Nah Pak, ulun ingin berbagi pengalaman sedikit nih Pak ke Bapak. Oke, silakan. Jadi Pak, saya kalau di dekat orang merokok itu Pak, saya nggak tahan dengan asap rokoknya Pak. Ya. Karena setelah itu saya langsung tenggorokan itu serak Pak, dan juga bersin Pak. Nah maka dari itu Pak, biasanya saya itu sering marah gitu Pak kalau orang merokok sembarangan gitu Pak. Kan nggak tahu ya Pak, semua orang itu tahan atau tidaknya dengan asap rokok Pak. Nah makanya itu Pak. Ya. Dari itunya Pak. Iya, memang ini memang juga salah satu yang harus juga remaja hindari adalah kalian harus mau menghindar dari lingkungan rokok ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada beberapa orang merokok, hindari itu yang pertama ya. Dan yang kedua, memang harus ada ketegasan dalam diri sendiri untuk menegur ya orang yang merokok sembarangan. Bahkan saya tidak jarang ya, kalau di tempat-tempat umum saya itu bersih tegang dengan orang yang merokok tapi sambil gendong bayi. Itu sangat-sangat, menurut saya sangat tidak bertanggung jawab. Saya sering bersih tegang dengan
orang tersebut ya, karena saya mengatakan Bapak tahu ini berbahaya sekali, bukan hanya sekedar asapnya, tetapi juga bau yang menempel di baju si Bapak. Terus nanti si Bapak tangannya yang habis memegang rokok memegang anaknya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi itu tadi ya, jadi mungkin keberanian untuk teman-teman yang memiliki kesadaran untuk tidak merokok, untuk menghindar, dan juga mungkin kesadaran keberanian untuk menegur mereka, itu saya dukung gitu ya. Terima kasih, itu saja Mbak Kiki. Nah Pak, saya ingin bertanya tentang vape tadi Pak. Ya. Kandungan yang ada di vape itu Pak, apakah sama besarnya dampaknya dengan rokok batangan gitu Pak? Ya. Terima kasih. Ini memang masih beberapa data yang saya kumpulkan ya. Intinya mengatakan bahwa rokok elektrik itu memiliki dampak negatif karena uap elektrik liquid yang dipakai pada vape itu mengandung beberapa zat berbahaya ya, dan dapat menimbulkan dampak bagi paru-paru. Bahkan sekarang ada berbagai penyakit yang digolongkan sebagai disingkat sebagai e-vali ya, singkatannya dari kepanjangan dari e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Jadi cedera pada paru-paru yang terjadi akibat elektrik sigaret atau vape. Jadi tidak benar kalau vape itu lebih aman dari rokok, karena ternyata dalam berbagai penelitian vape tidak lebih aman daripada rokok ya, sama berbahayanya. Jadi mudah-mudahan juga bagi mereka yang sudah mulai mencoba-coba vape, untuk saya harap untuk berhentilah, karena itu sama saja dengan merusak diri sendiri, terutama kalau mereka masih remaja, dia akan merusak paru-paru. Itu saja ya. Dan juga ya Pak, vape ini berbagai rasa ya katanya Pak, ya, benar. Dan juga wanginya itu berbeda-beda. Nah makanya itu remaja itu sering memberi alasan, oh ya saya kan nggak ngerokok yang batangan juga gitu ya, ini kan nggak berbahaya juga gitu Pak. Nah jadi menurut saya juga itu kan juga mengeluarkan asap dan itu akan mempengaruhi orang lain juga gitu Pak. Nah menurut Bapak ya, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan gitu Pak, para remaja yang mau bermindset seperti itu dan pandangan yang seperti itu gitu Gini Pak. Ya, sebetulnya rokok elektrik itu tetap mengandung nikotin ya. Jadi nikotin itulah yang memberikan dampak akan adanya kecanduan. Sedangkan rasa itu hanya penyedap rasa ya, atau yang kita sebut sebagai humectant ya, humectant. Jadi itu terdiri dari propilen glikol dan gliser nabati ya. Namun racun dari partikel ultra halus dan juga yang bersifat karsinogen itulah yang berbahaya, karena kita menghirup ya, dia akan masuk dan masuk ke dalam paru-paru kita, dan yang akhirnya akan merusak paru-paru kita juga ya. Jadi tetap itu rasa-rasa itu hanya bumbu-bumbu saja ya, tetapi intinya dari vape dia masih menggunakan nikotin, dan nikotin itu sama saja ya dengan kita merokok bahayanya. Terima kasih. Iya Pak, benar sekali ya Pak. Sekarang ini ya remaja ini semakin ada alasan lah untuk menegah sesanggahan orang lain gitu ya, Pak. Benar. Nah ya makanya itu Pak, gaya hidup sekarang ini menurut saya juga sangat-sangat mempengaruhi lingkungan ya, terutama Pak. Ya, nah, apalagi Pak keluarga gitu Pak. Ya. Nah misalnya nih Pak, saya misalnya seorang sarjana kesehatan masyarakat dan saya mempunyai keluarga yang merokok misalnya Pak. Nah dan saya pun segan untuk menegur orang tua Pak. Ya, nah menurut benar. Bapak sikap seperti apa sih yang harus saya lakukan gitu Pak? Ya. Ini sedikit bicara tentang pengalaman Bapak ya. Jadi Bapak juga pada waktu Bapak sebagai mahasiswa ya, Bapak itu juga punya kegundahan yang hampir sama
ya, melihat kanan kiri yang merokok dan lain-lain. Tapi kita sama-sama sudah komitmen untuk menjadi seorang yang akan bergerak di bidang kesehatan. Artinya kita harus benar-benar memahami bahwa kesehatan itu menjadi penting bagi kita. Ya. Akhirnya saya menguatkan diri bahwa saya tidak akan merokok. Termasuk, ini jujur aja, termasuk pada saat saya memilih calon istri saya memilih dari keluarga yang bukan rokok. Saya memilih istri, saya akhirnya menjatuhkan pilihan saya kepada seorang wanita yang akhirnya saya jadikan istri, itu karena saya melihat keluarga dari dia itu tidak ada yang merokok. Nah, artinya itu yang menjadi mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Kalau misalnya itu terjadi pada orang terdekat, ya, baik itu orang tua atau pokoknya orang terdekat dari kalian, ya sedapat mungkin nasihati. Tentunya nasihat-nasihat yang tidak tidak terlalu menggurui lah, ya, karena umumnya mereka-mereka yang sudah merasa sudah usianya jauh lebih tua dari kalian itu merasa bahwa loh, saya ini kan sudah merokok bertahun-tahun gitu, sedangkan kamu kan umurnya baru sekian tahun kok sudah ngatur-ngatur saya. Nah itu jadi kalau misalnya tidak terlalu menggurui, insya Allah mereka akan paham. Contohnya, misalnya ketika bapak atau orang terdekat sedang merokok, maka hindari. Nanti kalau ditanya, kenapa Ikam jauh-jauh? Soalnya Abah merokok. Nah ya, itu jadi artinya nanti dia akan berpikir, loh, kalau saya kalau saya ingin berdekatan dengan putri saya, berarti saya nggak boleh merokok. Masa saya sebagai orang tua malah ingin jauh-jauh dari putri saya? Nah seperti itu. Jadi intinya berikanlah tetap nasihat, ya, karena tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Itu saja. Nah Pak, saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Perbedaan dari orang yang menghisap rokok dan orang yang menghisap asap rokok Pak. Nah itu apakah perbedaannya Pak dalam seseorang dua itu? Ya, kalau yang dapat dikatakan kalau yang merokok itu berarti rokok aktif, ya, sedangkan yang menghisap asap itu berarti yang pasif, ya. Kita tahu bahwa zat yang berada di dalam asap rokok itulah yang jadi zat-zat berbahaya itu ada di dalam asap rokok. Ya, memang itu, dan bukan hanya sekedar asapnya. Baju yang pernah dipakai untuk merokok itu juga akan ada polusi atau polutan dari asap rokoknya itu. Tangan yang pernah kita pakai gunakan untuk memegang rokok, termasuk juga benda-benda di sekitar kita yang berpotensi juga terkena asap rokok itu juga menjadi sumber, ya, dipercaya sebagai sumber dari efek negatif dari rokok, ya. Banyak catatan-catatan kasus, ya, di mana si orang itu tidak merokok tetapi ternyata dia terkena penyakit yang sangat erat kaitannya dengan asap rokok. Nah, dari mana? Oh, ternyata dia selalu berada dekat dengan orang rokok. Atau bahkan kita tahu bahwa banyak ruangan di tempat-tempat kita saat ini menggunakan AC, ya, menggunakan air conditioning. Nah, penggunaan air conditioning itu kalau misalnya pasti akan membuat semua jendela tertutup. Nah, kalau ada satu orang yang merokok di situ, artinya semua ruangan itu sebetulnya sudah terpapar asap rokok. Itu yang harus dipahami. Terima kasih. Untuk resiko penyakit yang akan terjadi Pak kepada si perokok pasif ataupun si perokok aktif Pak, resiko penyakit apa yang akan mereka terjadi? Kan untuk penyakit ini tidak datang sekaligus pada usia dini mereka, remaja, ya Pak, dan itu mungkin dampaknya akan terasa
ketika sudah memasuki usia senja? Oh iya, ya sebetulnya antara penyakit apa saja yang mungkin terjadi pada perokok aktif dan pasif itu hampir sama ya, penyakitnya sama ya, dan bahkan akan lebih berbahaya jika itu terkena pada kaum wanita, karena kaum wanita itu memiliki perbedaan fisiologis dengan anatomi fisiologis dengan kaum pria, di mana dia harus mungkin nanti akan hamil ya, menyusui ya, melahirkan dan menyusui, yang tentunya akan sangat berbahaya jika dia terpapar asap rokok ya, baik pada saat dia sebelum hamil, pada saat dia hamil, pada saat nanti dia melahirkan, juga pada saat dia menyusui. Itu sangat paparan asap rokok akan sangat berbahaya, apalagi pada orang-orang yang memang memiliki kerentanan, misalnya pada anak-anak balita ya, atau orang tua. Itu tentunya asap rokok akan memberikan dampak negatif yang lebih cepat dibandingkan orang-orang normal ya. Jadi intinya dampak asap rokok aktif maupun pasif itu sama ya, tetapi dia juga akan lebih memberikan dampak pada beberapa kaum orang-orang yang dalam golongan rentan, misalnya ibu ya, remaja putri, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, juga balita, bayi termasuk, dan juga orang-orang tua. Itu merupakan orang-orang yang sangat terdampak jika asap rokok itu masih ada. Jadi intinya tetaplah jauhi rokok, hindari ruangan asap rokok, itu saja Mbak kira-kira. Dan sekarang kan Pak juga ada remaja putri Pak. Ya. Yang merokok. Ya. Monggo. Sambil bantu teh saya Pak. Iya. Saya minum dulu ya. Oke, dan saya izin minum juga ya Pak. Nah Pak, tanggapan Bapak Pak terhadap malah ada remaja putri gitu Pak yang malah berpikiran untuk mencoba rokok karena ya terbiasa teman-temannya begitu. Iya. Ini juga memang kalangan remaja sebetulnya menjadi, kalau kita lihat sebetulnya kalangan remaja itu menjadi sasaran utama bagi para pabrikan-pabrikan rokok, baik itu rokok dalam bentuk sigaret maupun dalam bentuk elektrik. Ya, mereka adalah sasaran utama. Tidak usah jauh-jauh. Anak putri saya saja suatu ketika dia bertanya, "Pak, boleh nggak Kirana beli vape?" Wah, bagi saya itu untungnya kalau di keluarga saya itu ada keterbukaan antara anak dengan orang tua. Jadi kami tidak akan pernah memarahi tanpa sebab kepada anak jika dia memang punya keinginan itu misalnya. Jadi ketika dia bilang ingin beli vape, kenapa? Saya bilang itu soalnya aku lihat teman-teman Kirana juga ada yang merokok vape dan juga sepertinya enjoy, bahkan bisa diterima sama semua kalangan, semua kelompok. Jadi di kalangan remaja itu memang keinginan untuk berkelompok itu cukup besar, apalagi jika dia melihat sebuah kelompok yang ingin diikuti adalah kelompok-kelompok yang salah satunya adalah dengan gaya merokok. Nah, ini menjadi berbahaya bagi kaum wanita kalau sudah memulai ya. Sedapat mungkin kaum wanita, terutama remaja wanita, lebih benar-benar menjaga kesehatannya ya. Jadi tidak usahlah kalau misalnya baru mau itu lebih baik jangan. Kalau dia sudah mulai lebih baik berhenti. Kalau dia
ingin selamat, ya harusnya dia menghindari orang-orang yang merokok itu lagi. Mencegah ya kan Pak, lebih baik daripada mengobati, seperti bahasa peribahasa. Iya benar. Oke. Nah, untuk pengalaman Bapak tersendiri yang mungkin pernah belum Bapak publikasi gitu Pak. Apa pengalaman Bapak terhadap orang-orang yang merokok Pak di luar sana? Ya, ini adalah sebuah fenomena yang merokok itu merupakan sebuah fenomena yang sangat cukup tua ya sebetulnya. Jadi kalau di sejarah di Indonesia itu sejak abad ke-17 kita sudah mengenal rokok ya, dari zaman penjajahan Belanda tentunya berarti. Jadi ada kesulitan di kita ya untuk mulai melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang benar-benar merupakan pencegahan penggunaan tembakau dalam hal ini. Bahkan yang saya juga masih agak bimbang ya, ini adalah bahwa ternyata Indonesia adalah satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC ya. Jadi ini sangat disayangkan ya. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control. Jadi ini mungkin dalam hal ini artinya desakan atau lobby dari para pengusaha-pengusaha di bidang rokok itu masih cukup kuat di kalangan pemerintahan. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami ya. Jadi memang kalau saya sendiri sebagai seorang ahli kesehatan ya, ahli kesehatan masyarakat, ini akan terus mendesak ya dari sisi organisasi saya di IAKMI ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, untuk secepatnya Indonesia untuk ikut meratifikasi framework ini ya. Karena dengan adanya ratifikasi itu artinya semua iklan-iklan rokok itu benar-benar dihilangkan ya. Termasuk juga sponsor-sponsor rokok jika dia berkaitan dengan apalagi kesehatan, olahraga, apalagi hiburan, itu akan selalu dihilangkan. Nah, ini yang saya sebagai pengalaman saya ke depan ya, nanti yang mungkin nanti akan saya lakukan adalah itu tadi, saya mencoba untuk dari sisi kesehatan masyarakat untuk mendesak pemerintahan kita untuk berani meratifikasi kontrol tobacco ini ya di WHO ini. Terima kasih, itu saja Mbak. Nah, jadi teman-teman, kita sudah memasuki sesi terakhir ya. Nah, di sini pesan-pesan Bapak Sujatmiko selaku dosen kesehatan masyarakat di Universitas Cahaya Bangsa, pesan-pesan apa yang dapat Bapak sampaikan kepada remaja-remaja dan anak-anak muda di luar sana, Pak? Ya, terima kasih. Ya, Bapak bangga dengan remaja-remaja saat ini ya, mereka aktif ya, mereka bahkan ada kelebihan tersendiri di mana sebetulnya remaja-remaja saat ini memiliki keuntungan untuk mendapatkan akses informasi yang jauh lebih luas dibandingkan pada saat Bapak masih remaja. Nah, Bapak menghimbau kepada remaja-remaja, gunakan akses-akses tersebut untuk mendapatkan informasi yang bertanggung jawab. Jadikan masa remaja kalian menjadi masa remaja yang berkualitas, termasuk juga menjadi remaja yang tidak merokok ya. Tidak ada kata untuk terlambat untuk mulai berhenti merokok. Kalau kalian sudah terlanjur sudah mencoba rokok, berhenti ya. Usahakan berhenti sekarang juga, dan kembali. Banyak kok cara-cara lain yang lebih sehat dibandingkan dengan hanya merokok.
ya, mulai dari olahraga, mulai dari berkesenian, ya, itu adalah hal-hal yang terbaik yang bisa Bapak rasakan, sangat bermanfaat bagi remaja. Jadi isi kehidupan remaja kalian menjadi remaja yang bertanggung jawab untuk kesehatan. Begitu saja, Mbak. Bapak, terima kasih banyak atas Ya. diskusi kita pada siang ini ya, Ya, Pak. ya, terima Dan kasih. juga Bapak sudah meluangkan waktunya, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan Bapak untuk hadir ke acara Ya, podcast Pak. kami, Pak. Oke. Oke. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, hindarilah merokok. Oke. Merokok itu merupakan perilaku yang tidak baik untuk kalian, apalagi remaja ya. Nah, itu untuk mencegah teman-teman lebih baik daripada mengobati. Ya, Oke. benar. Dari pesan-pesan Bapak Sujatmiko tadi, semoga mendapatkan manfaat untuk kita semua karena kita sudah mendengarkan pesan-pesan moral yang sudah disampaikan Bapak dan pengetahuan-pengetahuan yang belum pernah kita tahu dan sekarang kita tahu ya, Ya. teman-teman. Oke, kembali lagi pada podcast kita lain waktu ya teman-teman. Dan sini saya Nur Hadijah sebagai pemandu acara hari ini dan Bapak Sujatmiko selaku dosen kesehatan masyarakat dalam ahli bidang kesehatan masyarakat, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.